Akhirnya, kabar baik untuk Ukraina. Duta Besar negara-negara Uni Eropa pada hari Rabu 22 April menyetujui kredit untuk Ukraina sebesar 90 miliar euro dan paket sanksi ke-20 terhadap Rusia. Begitu Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban disingkirkan, semua keputusan kunci Uni Eropa mulai diambil dengan kecepatan cahaya. Meskipun terkait dengan sanksi terhadap Rusia, di sini ada beberapa catatan yang kurang menyenangkan. Pada saat yang sama, hari ini secara resmi diumumkan bahwa Ukraina telah melanjutkan pasokan minyak Rusia melalui pipa Druzhba yang telah diperbaiki sehari sebelumnya. Jika berbicara secara simis dan jujur, kedua belah pihak telah melakukan bagian mereka dalam kesepakatan. Dalam edisi kali ini, kita akan membahas tidak hanya pembukaan pipa minyak Druzhba, tetapi yang terpenting, bagaimana sebenarnya kredit 90 miliar euro untuk Ukraina itu akan berjalan. Dan mengapa, bertentangan dengan propaganda Rusia, kita tidak perlu takut dengan kata kredit. Karena pada kenyataannya, baik pokok kredit maupun bunga dari kredit tersebut tidak akan dikembalikan oleh Ukraina. Mengapa demikian, akan saya jelaskan di edisi kali ini. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, beri like pada video ini, dan tulis komentar apa saja di bawah video. Selain itu, jangan lupa berlangganan kanal Telegram saya Peci News, tautannya ada di deskripsi video ini. Jadi, para duta besar negara-negara Uni Eropa hari ini, 22 April, telah menyetujui kredit untuk Ukraina sebesar 90 miliar euro dan menyetujui paket sanksi ke-20 terhadap Rusia. Menurut perwakilan Siprus yang saat ini memimpin Dewan Uni Eropa, prosedur tertulis formal sudah dijalankan. Diharapkan bahwa prosedur terkait akan selesai besok 23 April pada paruh kedua hari itu. Duta besar dari semua 27 negara Uni Eropa harus menandatangani dokumen tersebut, yang berarti hanya prosedur birokrasi yang tersisa untuk diselesaikan. Bagian politik dari persetujuan kredit sudah selesai dan dapat dikatakan bahwa keputusan telah diambil secara final. Kredit dari Uni Eropa untuk Kiev sempat diblokir oleh pemerintah Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, yang merupakan penentang paling keras Ukraina di Uni Eropa. Dan kekalahan terbaru si Viktor Orban dalam pemilu baru-baru ini membuka jalan bagi persetujuan kredit ini, yang telah disepakati oleh negara-negara Uni Eropa sejak Desember tahun lalu. Karena diperkirakan Hungaria akan mencabut veto, karena Orban kalah, para diplomat menyatakan bahwa situasi seputar kredit ini berkembang sangat cepat, sambil mencatat bahwa Ukraina harus segera melaksanakan reformasi yang diperlukan untuk mendapatkan pendanaan. Dan Anda tahu, lucu melihatnya. Begitu Viktor Orban kalah dalam pemilu, semua proses tiba-tiba keluar dari kebuntuan. Dan lucunya, Viktor Orban sendiri secara formal masih berkuasa, saya ingatkan. Dan hari ini keputusan tentang kredit diambil oleh Duta Besar Hongaria yang sama, yang sebelumnya di bawah Orban menentang. Nah, begitulah cara situasi berubah-ubah. Meskipun beberapa pejabat di Hongaria tampaknya masih belum sepenuhnya memahami bahwa kekuasaan mereka sudah hilang, bahwa pemilu sudah selesai. Mereka kalah telak. Sekarang akan saya jelaskan. Masalahnya, Ukraina mulai menyisi pipa minyak Druzhba. Besok diharapkan pasokan ke Slovakia akan dilanjutkan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Ekonomi Slovakia, Denisa Sakova. Berikut kutipannya. Menurut informasi dari Ukren Transnafta, pagi ini mulai terjadi peningkatan tekanan dan pengisian pipa minyak Druzhba di sisi Ukraina dari Belarus. Diharapkan bahwa pemompaan dan pasokan ke Slovakia akan dilanjutkan besok pagi, 23 April. Presiden Ukraina, saya ingatkan, juga telah mengonfirmasi bahwa pipa minyak Druzhba telah dipulihkan dan siap untuk terus memasok minyak ke beberapa negara Eropa. Kutipan dari Zelensky. Seperti yang telah ditetapkan dalam komunikasi dengan Uni Eropa, Ukraina telah menyelesaikan pekerjaan perbaikan pada bagian pipa minyak Druzhba yang rusak akibat serangan Rusia. Pipa minyak tersebut dapat kembali beroperasi. Meskipun saat ini tidak ada yang bisa menjamin bahwa serangan Rusia terhadap infrastruktur pipa minyak tidak akan terulang kembali. Para spesialis kami telah memastikan kondisi dasar untuk memulai kembali operasi sistem pipa dan peralatannya. Kami juga mengaitkan hal ini dengan pencabutan blokade atas paket dukungan Eropa untuk Ukraina yang sudah disetujui oleh Dewan Eropa. Dan dalam konteks ini, mengapa saya katakan bahwa beberapa pejabat di Hongaria tampaknya masih belum bangun dan belum memahami apa yang sebenarnya terjadi.
Dalam konteks ini, Menteri Urusan Uni Eropa Hongaria, Janusz Poc, yang terpilih di bawah Viktor Orban. Dan tampaknya sampai sekarang pun dia belum mengerti apa yang terjadi, dan bahwa pemilu sebenarnya sudah selesai. Menyatakan bahwa melalui pipa Druzhba telah dimulai pengangkutan minyak dari Belarus ke Ukraina, dan langsung menambahkan bahwa semua ini adalah jasa Hongaria dan secara pribadi Vitusa Orban. Karena, seperti yang dia katakan, Hongaria telah menerobos blokade Ukraina. Selanjutnya, kutipan dari Jan Saboki itu sendiri. Kami telah menerobos blokade minyak Ukraina. Telah terbukti bahwa Ukraina memblokir pasokan minyak karena alasan politik, dan juga telah terbukti bahwa mereka kehabisan uang lebih dulu daripada kami kehabisan minyak. Taktik Hongaria membawa keberhasilan. Pemblokiran jalur kredit Ukraina sebesar 90 miliar euro bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk membela kepentingan kami yang terpaksa dilakukan karena perilaku Ukraina yang tidak jujur. Ya, Anda tahu, paman yang lucu. Janusz Boka. Pipa minyak Druzhba telah dipulihkan karena Orban sudah tidak berkuasa lagi. Dan Eropa telah memenuhi janjinya terkait kredit, dan tidak ada jasa Hongaria di sini. Apalagi soal menembus blokade oleh para pendukung Orban, yaitu para pendukung Viktor Orban. Tidak, hanya saja muncul calon Perdana Menteri baru Hongaria yang lebih masuk akal untuk hubungan dengan Ukraina. Nah, sekarang sudah dipulihkan. Dan pemilu juga sudah selesai, Yana Saboka. Tidak perlu lagi mengacungkan pedang. Apa yang sedang kamu buktikan? Blokade apa yang kalian tembus? Sudah, kalian kalah dalam pemilu. Tapi mari kita bahas sendiri kredit untuk Ukraina dari Uni Eropa sebesar 90 miliar euro. Ini jauh lebih menarik. Banyak orang takut dengan angka 90 miliar euro itu. Katanya Ukraina harus mengembalikannya selama bertahun-tahun. Terutama orang Rusia, entah kenapa suka berteriak bahwa Ukraina sedang menumpuk utang. Tinggal pertanyaannya, apa hubungannya dengan orang Rusia? Memangnya mereka peduli? Namun, tetap saja, propaganda Rusia terus-menerus berteriak bahwa Ukraina menumpuk utang, dan utang itu akan dibayar oleh generasi-generasi berikutnya. Namun, orang Rusia, omong-omong, bersikap seperti itu bukan tanpa alasan. Mereka tahu sesuatu. Kredit sebesar 90 miliar euro ini memiliki struktur yang unik, yang sangat berbeda dari pinjaman biasa. Menurut keputusan Dewan Eropa dan Komisi Eropa, beban keuangan utama ditanggung oleh Uni Eropa sendiri, bukan anggaran Ukraina. Bagaimana semua ini akan berjalan? Uni Eropa meminjam 90 miliar euro di pasar modal internasional dengan jaminan dari anggaran Uni Eropa sendiri. Ukraina tidak akan membayar bunga atas pinjaman ini. Biaya pelayanan utang, yaitu bunga tersebut, sekitar 3 miliar euro per tahun akan ditanggung oleh negara-negara anggota Uni Eropa, kecuali Hungaria, Slovakia, Bulgaria, dan Ceko. Semua negara lainnya secara merata menyumbangkan dana untuk menutupi bunga pinjaman ini. Mengenai kapan pinjaman ini harus dikembalikan, itu juga merupakan hal yang menarik. Karena pinjaman ini tidak memiliki tanggal jatuh tempo yang tetap. Pinjaman ini akan diperpanjang terus sampai muncul kondisi yang memungkinkan untuk pelunasannya. Dan disinilah muncul hal yang paling penting. Ini menjelaskan mengapa Ukraina sama sekali tidak akan mengembalikan uang apapun. Syarat utama pengembalian. Ukraina wajib mengembalikan pokok pinjaman, yaitu 90 miliar euro ini, hanya jika Ukraina menerima reparasi dari Rusia atas kerusakan yang disebabkan oleh perang. Itulah sebabnya format ini sering disebut sebagai kredit reparasi, karena pada dasarnya ini memindahkan tanggung jawab. Kewajiban pembayaran dialihkan ke pembayaran reparasi Rusia di masa depan. Ini berarti bahwa di Eropa yakin bahwa orang Rusia yang biadab harus membayar tagihan mereka. Pada gilirannya, paket sanksi baru yang ke-20 terhadap Federasi Rusia, yang juga telah mendapat persetujuan awal, akan memperkuat kampanye Uni Eropa yang bertujuan untuk mengurangi pendapatan Federasi Rusia, khususnya dari penjualan energi. Uni Eropa berharap dapat memberlakukan paket sanksi ini sebelum peringatan 4 tahun invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina, namun gagal melakukannya karena Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban. Namun, soal sanksi tidak semudah itu. Langkah utama terhadap armada bayangan Rusia, yaitu larangan pemberian layanan di Eropa, tampaknya akan ditunda karena situasi tegang di pasar minyak dunia akibat perang di Timur Tengah.
Intinya, kapal tanker Rusia masih bisa dilayani oleh orang Eropa. Di sini saya akan mengakhiri. Tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini dan menganggapnya penting serta diperlukan, Anda bisa memberikan donasi atau berlangganan sebagai sponsor di saluran ini, atau berdonasi dalam format apapun yang menurut Anda nyaman. Semua tautan dan detail ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Dan jangan lupa berlangganan saluran Telegram PC News. Tautannya juga ada di deskripsi video. Itu saja, jaga diri kalian, sampai jumpa. Subtitle.